Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi, NIM 09105803190003 Prodi Ilmu Pemerintahan semester 6. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan. Untuk lebih lanjutnya, pertama-tama yaitu pengertian dari pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun pengawasan menurut para ahli yaitu menurut Winardi 2000, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Yang kedua yaitu menurut Basu Swasta 1996, di mana pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengawasan. Pengawasan internal yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan, unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya itu pengawasan eksternal yang merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi lembaga yang diawasi. Selanjutnya yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan atau merugikan negara. Selanjutnya yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif atau jauh ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian, terdapat surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Selanjutnya yaitu pengawasan kebenaran formil. Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Adapun fungsi pengawasan yaitu untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Kedua yaitu untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya serta cermat maupun tepat. Ketiga yaitu untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. Yang keempat yaitu untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima yaitu untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien. Selanjutnya yaitu tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan yaitu mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. Yang kedua yaitu memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
Ketiga yaitu mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Keempat yaitu mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. Yang kelima yaitu mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar. Adapun macam-macam teknik pengawasan yaitu satu, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan, tenaga dan sumber-sumber lain. Pengawasan represif dilakukan melalui pos-pos audit dengan pemeriksaan terdapat pelaksanaan di tempat inspeksi, meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. Adapun pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya, pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh aparatur negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintahan lain. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.